Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Ika Kurnia Sofyani STHI MPDI. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Institusi Pendidikan Islam pada masa Harun ar-Rasyid. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu Elsa Dwiana, selanjutnya Ramiza Elia Balkis, dan yang terakhir ada Novia Nurhayati. Adalah khalifah kelima dinasti Abbasiyah yang terkemuka, terkenal dengan kedermawanan dan juga penyair. Ia memerintah selama 23 tahun dan membuat dinasti mencapai puncak kemajuan dan kejayaan di bidang ekonomi, perdagangan, wilayah, kekuasaan, politik, ilmu pengetahuan, dan peradaban Islam. Pada tanggal 15 Rabiul Awal 170 Hijriah, 14 September 786, Harun ar-Rasyid memproklamasikan diri menjadi khalifah untuk menjadikan saudaranya yang meninggal pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Dengan segudang pengalaman yang telah dimilikinya, ia membuat ia paham dan mampu memimpin pemerintahnya sampai menjadikan masa pemerintahnya yang berlian yang merupakan keemasan dan puncak peradaban Islam. Dikaliku pengalaman sebelumnya menjadi cambuk untuk membawa pemerintahannya lebih jaya dan bernilai guna. Baik. B. Keadaan politik, ekonomi, dan sosial pada masa Harun ar-Rasyid dan pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang pertama yaitu keadaan politik. Keadaan politik pada masa Harun ar-Rasyid dikenal sebagai salah satu periode puncak kekuasaan Abbasiyah. Beliau memimpin kerajaan yang luas dan kuat, mencakup wilayah Spanyol hingga ke Asia Tengah. Yang kedua yaitu keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi pada pemerintah Harun ar-Rasyid berkembang pesat. Jalur perdagangan di seluruh wilayah khalifah menghasilkan kekayaan yang substansial. Yang ketiga yaitu keadaan sosial. Keadaan sosial pada masa Harun ar-Rasyid adalah masa toleransi agama di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Pusat-pusat intelektual seperti Bait al-Hikmah atau Rumah Hikmah di Baghdad menjadi tempat pertemuan para cendekiawan dari berbagai latar belakang. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. Harun ar-Rasyid dikenal sebagai salah satu pemimpin yang mendukung ilmu pengetahuan. Dia mendirikan Bait al-Hikmah yang merupakan sebuah lembaga intelektual terkenal pada masanya. Bait al-Hikmah berperan dalam menerjemahkan karya-karya klasik Yunani ke dalam bahasa Arab, kemudian mempromosikan penelitian dan studi ilmiah. Pemikiran ilmiah dan filsafat berkembang pesat pada masa Harun ar-Rasyid dengan pengaruh besar dari pemikir seperti Al-Kindi dan Al-Razi. Masa pemerintah Harun ar-Rasyid menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di dunia Islam pada abad pertengahan. C. Perkembangan lembaga pendidikan Islam pada masa Harun ar-Rasyid. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Harun ar-Rasyid, kekuasaan dinasti Bani Abbas melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti didirikan oleh Abdullah As-Safah ibnu Muhammad Al-Abbas. Masa kejayaan pendidikan Islam merupakan satu periode di mana pendidikan Islam berkembang pesat, yang ditandai dengan berkembangnya lembaga pendidikan Islam dan madrasah, sekolah-sekolah formal serta universitas-universitas dalam berbagai pusat pendidikan kebudayaan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan sangatlah dominan pengaruhnya dalam membentuk pola kehidupan dan pola budaya umat Islam. Berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang melalui lembaga pendidikan itu menghasilkan pembentukan dan pengembangan berbagai macam aspek budaya pada umat Islam itu sendiri. Pada masa kejayaan ini, pendidikan Islam merupakan jawaban terhadap tantangan, perkembangan dan kemajuan kebudayaan Islam itu sendiri. Kebudayaan Islam telah berkembang dengan cepat
menjadi puncak budaya umat manusia dan pada masa itu juga. Dalam perkembangan kebudayaan Islam terbagi dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu satu, faktor internal atau pembawaan dari ajaran agama Islam itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal yang merupakan tantangan dan rangsangan dari luar. Pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa Harun al-Rashid 170 sampai 193 Hijriah. Di antara bangunan-bangunan atau sarana untuk pendidikan pada masa Abbasiyah terbagi tiga, yaitu yang pertama, madrasah yang terkenal yaitu Madrasah An-Nizamiyah yang didirikan oleh seorang Perdana Menteri bernama Nizamul Muluk 456 sampai 486 Masehi. Bangunan madrasah tersebut tersebar luas di kota Baghdad, Balkan, Muro, Tabaristan, Naisabur, dan lain-lain. Yang kedua, Kutab, yakni tempat belajar bagi para siswa sekolah dasar dan menengah. Yang ketiga, Majlis Mudaharah, tempat pertemuan para pujangga, ilmuwan, para ulama, cendekiawan, dan para filsuf dalam menyeminarkan dan mengkaji ilmu yang mereka geluti. Baitul Hikmah di gedung perpustakaan. Dari materi yang kami baca di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu pemimpin terbesar yang pernah hidup di masa kejayaan Islam yaitu Khalifah Harun al-Rashid yang lahir di Rai pada tahun 766 dan wafat pada tanggal 24 Maret 809 di Tuskhurasan. Harun al-Rashid adalah khalifah kelima dari Kekhalifan Al-Bashin dan memerintahkan antara tahun 786 hingga 803. Beliau merupakan khalifah paling baik dan raja dunia paling agung pada waktu itu.